Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dipa Soeharto, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran merancang penelitian sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Sosiologi yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Dassim Budimansyah MSI, Ibu Dr. Siti Komaria MSI PhD, dan Ibu Nindita Fajria MPD. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kekeliruan di dalam video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Halo, Mat. Pan. Gimana, Mat? Apa kabar? Oh, aku baik. Kamu gimana? Alhamdulillah, aku juga baik kok. Oh, syukur deh kalau gitu. Ngomong-ngomong, ada apa nih, Mat? Tumben-tumbenan video call. Aku tuh nemu info lomba penelitian sosial gitu. Kayaknya menarik dah. Tapi aku gak tahu apa-apa. Lomba penelitian sosial. Iya, seru banget deh kayaknya. Emang penelitian sosial itu apaan? Oh, jadi penelitian sosial itu kayak metode untuk mencari jawaban atas fenomena sosial, Mat. Bentar. Fenomena sosial. Yang kayak gimana tuh? Wah, banyak tahu di sekeliling kita kalau kamu sadar. Oh, Contohnya si Agus. Kamu tahu kan si Agus suka ajak geng-gengnya buat tawuran sama sekolah lain. Nah, itu tuh salah satu fenomena sosial, Mat. kedengarannya gampang ya. Ya gak sih? Tapi sebelum memulai penelitian, kamu tuh harus merancang penelitian dulu, Mat. Gak bisa asal sembarangan aja gitu. Kamu tuh harus tahu pengertiannya, syarat-syaratnya, terus langkah-langkahnya juga kamu harus tahu. Terus aku mesti pelajarin itu semua di mana? Oh, kalau itu nggak usah khawatir. Kamu bisa menyaksikan itu semua di video pembelajaran. Wih, oke mantap. Masih banyak Pan infonya. Oke, sukses ya, Mat, penelitiannya. Aku bawa langsung nih. Oke, bye. Dari tayangan tadi, kita menyaksikan seorang siswa SMA yang merasa penasaran dan memiliki rasa keingintahuan akan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Tapi dia bingung bagaimana cara mencari tahunya ya. Tentunya kita kerap sekali menjumpai berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kita sering kali melihat adanya pengemis di jalanan, tawuran, kemudian kemacetan, sampah, kenakalan remaja, dan fenomena-fenomena lainnya. Tentu semua fenomena tersebut menjadi pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana sih itu bisa terjadi? Hal apa sih yang menyebabkannya? Dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Tentu semua itu dapat kita kupas tuntas dengan penelitian sosial. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu penelitian sosial? Nah, sebelum kita mulai, kita makanya akan mencari tahu terlebih dahulu apa itu penelitian sosial, apa saja sih yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian sosial, dan bagaimana ya cara kita untuk merancang penelitian sosial. Berikut pembahasannya. Penelitian berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu re yang artinya kembali dan search yang artinya mencari. Kemudian dapat diartikan bahwa research itu adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Dengan kata lain, penelitian sosial adalah suatu metode ilmiah dalam pengkajian suatu masalah sosial untuk memperoleh informasi dan juga memperoleh pengetahuan yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman, penelitian sosial itu ibaratnya seperti kita ngekepoin orang lain. Jadi, kita berusaha untuk mencari suatu informasi yang menarik untuk kita. Akan tetapi, teman-teman, perlu digarisbawahi ya, bahwa tidak semua informasi yang menarik itu dapat dijadikan penelitian sosial. Karena apa? Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu penelitian sosial. Apa saja ya? Yuk kita lihat. Nah, syarat-syarat dalam melakukan sebuah penelitian sosial diantaranya ada yang pertama, sistematis. Sistematis itu artinya sesuai dengan urutan. Nah,
bagaimana ya urutan dalam melakukan sebuah penelitian sosial? Silahkan dilihat di samping berikut. Kemudian, yang kedua, ada penelitian harus terencana. Ya, penelitian tidak boleh dilakukan terlalu lama ataupun terlalu singkat. Jadi harus direncanakan dengan baik-baik, harus dipikirkan bagaimana biayanya, tenaga yang dikeluarkan, dan waktu yang dihabiskan. Kemudian yang selanjutnya, penelitian itu harus sesuai dengan prosedur ilmiah. Sudah jelas, namanya saja penelitian sosial, jadi tentu harus mengikuti prosedur ilmiah agar penelitiannya berhasil. Nah, tadi kita semua sudah mengetahui pengertian dan juga syarat-syarat dalam melakukan penelitian sosial. Nah, selanjutnya apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan? Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian sosial, yang pertama adalah menentukan topik dan masalah yang akan diteliti. Tidak semua hal atau masalah yang dapat dijadikan sebagai topik penelitian. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yang pertama, topik harus sesuai dengan minat peneliti. Hal ini guna untuk memicu semangat dan motivasi peneliti dalam mencari informasi ataupun data-data seputar penelitiannya. Kemudian yang kedua, ada memiliki kegunaan praktis. Artinya ada hal yang bisa jadi manfaat bagi kita, bagi lembaga, ataupun bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, data cukup tersedia. Jangan sampai kita kesulitan dalam memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan untuk penelitian kita. Kemudian yang keempat, tidak duplikasi. Artinya jangan sampai topik penelitiannya itu sama persis dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi jangan sampai sama persis ya. Jangan sampai plagiarisme juga. Nah teman-teman, langkah berikutnya setelah tadi kita menentukan topik penelitian kita, maka hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melakukan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan itu seperti mencari bahan-bahan pustaka untuk melengkapi informasi terhadap topik penelitian kita. Seperti halnya penelitian-penelitian terdahulu, kemudian jurnal-jurnal, teori para ahli, dan lain sebagainya. Hal ini guna untuk memperlengkap informasi yang kita butuhkan saat melakukan penelitian. Kemudian kita ambil contoh ya, misalkan topiknya itu penyalahgunaan narkoba, maka di sini kita perlu untuk mencari bahan-bahan pustaka berupa hasil penelitian terdahulu dan juga informasi-informasi seputar hal terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Setelah tadi kita membaca banyak bahan pustaka yang telah kita cari, maka tentunya akan ada banyak hal yang menjadi dugaan kita terhadap masalah tersebut. Misalkan jika dikaitkan dengan contoh tadi, faktor apa saja ya yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pemilihan metode. Ini penting, karena tadi di awal telah dibahas mengenai prosedur ilmiah. Nah, metode penelitian ini juga merupakan salah satu dari prosedur ilmiah yang dimaksud. Baik itu metode kualitatif ataupun kuantitatif, metode ini bertujuan untuk bagaimana cara kita menjelaskan suatu masalah dan bagaimana cara kita untuk mencari data tersebut. Langkah selanjutnya untuk melakukan penelitian sosial adalah menentukan variabel penelitian. Ini adalah suatu hal yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian. Ada dua jenis variabel, diantaranya yang pertama, variabel bebas. Ini merupakan variabel yang mempengaruhi suatu fenomena sehingga fenomena tersebut muncul. Kemudian yang kedua, ada variabel terikat. Ini merupakan variabel yang dipengaruhi, atau dengan kata lain, variabel yang menjadi fokus utama terhadap penelitian yang dilakukan. Sebagai contoh, dari judul penelitian ini terdapat dua variabel. Variabel pertama adalah school from home dan variabel kedua adalah tingkat produktivitas. Dari judul tersebut dapat kita pahami bahwa aktivitas school from home itu mempengaruhi produktivitas. Dari sini dapat kita pahami bahwa school from home adalah variabel bebasnya atau variabel yang mempengaruhi. Karena adanya aktivitas school from home,
muncul asumsi bahwa aktivitas tersebut akan mempengaruhi kadar produktivitas siswa SMA. Jadi, tingkat produktivitas di sini merupakan variabel terikat dari judul penelitian ini. Setelah tadi kita menentukan variabel, langkah berikutnya adalah menentukan instrumen penelitian atau media yang digunakan untuk mencari data, seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, atau angket. Kemudian, setelah pedomannya selesai, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data penelitian. Contohnya seperti kita mendatangi subjek penelitian kita untuk kita gali informasi darinya. Kemudian, setelah datanya berhasil kita kumpulkan, yang dapat kita lakukan adalah menganalisa atau mengolah data tersebut. Setelah tadi kita analisis, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah generalisasi atau mencari kesimpulan. Dengan kata lain, pada tahap ini kita mencari pola umum dari hasil penelitian kita. Dan kemudian, yang terakhir dan paling penting, setelah kita tadi merancang, menganalisa, tentunya kita harus menyusun laporan penelitian tersebut. Karena laporan ini penting, tidak hanya untuk peneliti sebagai dokumentasi atau bukti bahwa kita telah melakukan penelitian, kita pun harus ingat bahwa penelitian itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Maka, hasil penelitian tersebut juga dapat bermanfaat buat orang lain, misalnya untuk bahan kajian penentuan sebuah kebijakan, bahan pembelajaran, atau untuk mencari solusi dan bahkan untuk penelitian selanjutnya. Halo semuanya, telah kita saksikan bersama tayangan pembelajaran merancang penelitian sosial. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menonton video ini, dan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat banyak sekali kekeliruan dan juga kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.